Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada yang sedang menempuh skripsi, ataupun Bapak Ibu yang sedang melanjutkan studi lanjut di dalam masa pembuatan tesis. Nah, di sini kita akan membahas atau belajar bareng-bareng tentang penggunaan Smart PLS dengan menggunakan second order atau variabel yang kita ukur 2 kali pengukuran. Nah, tapi yang saya pesankan bahwa second order di dalam Smart PLS ini sebaiknya tidak terlalu rumit ya. Kalau lebih jelasnya kita akan lihat seperti ilustrasi di bawah ini ya. Jadi yang video-video sebelumnya ya, kita selalunya membahas tentang first order ya, seperti ini. Dimana first order itu kita bisa lihat bahwa pertanyaannya ada di sini ya. Setelah variabel X1 ini langsung beberapa pertanyaan begini. Nah, kalau second order itu di sini kita harus mengenal. Ini kita coba yang versi yang paling sederhana dulu ya. Versi intervening ataupun mediasi yang paling sederhana dengan model yang sebetulnya seperti ini. Ini first order ya. Nah, karena X itu diukur 2 kali ya dengan menggunakan indikator ya ataupun dimensi X1, X2, X3 ya. Ini indikator. Lalu indikator X1 ini akan diukur dengan menggunakan pertanyaan 4 ini ya. X2 dengan 3 ini 3 pertanyaan, dan X3 dengan 5 pertanyaan. Nah, ini masih sangat sederhana, jadi bisa ya, sampai bahkan kalau Y-nya itu Anda gunakan second order masih bisa ya. Kemudian untuk interveningnya mungkin juga menggunakan second order juga bisa ya. Namun jika Anda sudah menggunakan model yang misalnya serumit ini ya, dan semuanya menggunakan second order, itu saya nggak nyaranin untuk menggunakan Smart PLS, tapi Anda harus naik peringkat ya, mempelajari AMOS. Nah, nanti di situ lebih optimal ya, karena kalau menggunakan Smart PLS nanti akan ada banyak kendala yang beberapa angka-angka itu tidak akan muncul ya. Nah, baik, jadi berdasarkan gambar ini kita akan panggil Smart PLS kita ya. Ini sudah saya siapkan. Kemudian seperti biasa ya, kita create a new project, lalu kita buat nama project kita ya, misalnya analisis data untuk skripsi atau tesis Anda, monggo ya. Dikasih nama Anda lebih bagus ya. Silahkan nanti nama Bapak Ibu ya, atau nama saudara-saudara semua ya. Kasih tahun juga enggak apa-apa ya. Nah, kemudian oke, lalu kita klik biasa ya di video-video sebelumnya. Kemudian ini kita datanya ini ya. Nah, name pada project di sini ya, pada data ya, itu sudah terisi mengikut Excel ya. Jadi nanti akan muncul di sini data latihan second order, nanti akan muncul di sini. Itu data yang digunakan. Ini nggak usah diapa-apain ya, nggak ada pengaruh yang sangat penting, nggak ada, cuma muncul di sini aja. Nah, datanya sudah muncul, kita langkah selanjutnya adalah menggambar ya. Nah, otomatis akan pindah ke sini. Nah, kita akan lihat ya, data-data sudah
lengkap di sini semua. Kita akan menggambar sesuai dengan arahan di sini. Ya, yang pertama yang kita akan gambar adalah first ordernya dulu, ya. Yang ini dulu. Nah, kita akan gambar. Jadi ini X1 sampai pakai shift ya, sebagaimana video yang pertama. Silahkan dipelajari video saya yang pertama. Yang pertama itu ada dua ya, ada yang versi sederhana, yang masih versi lama. Lalu yang kedua itu versi lengkap ya, yang ada NFI, ada Q kuadrat ya, yang ada uji blindfolding ya. Nah, sedangkan ini adalah contoh yang ketiga, di mana tetap menggunakan pelatihan yang sederhana modelnya, tetapi menggunakan second order ya. Ini belum ada. Nah, baik, kita taruh di sini. Ya, lalu ini variabel yang indikator yang kedua. Ini sampai 5 ya. Taruh di sini juga. Pepetin ya biar rapi sekalian. Lalu X3-nya ini. Nah, udah seperti ini. Lalu kita akan membuat yang variabelnya ya. Kita akan membuat yang variabel. Nah, ini pertanyaannya masih utuh ya. Masih utuh. Kalau hilang nanti Anda, misalnya Anda tarik ke sini kan hilang ya, nanti Anda kembalikan lewat ini ya. Nah, lewat ini. Nah, ini kita menggunakan ini kan sudah hilang ini. Udah pada masuk ke sini. Nah, kita dimainkan aja ini ya, kayak gambar corong atau apa ini. Ini filter ya. Nah, kemudian seluruh ini kita akan membentuk variabel, maka seluruh pertanyaan di sini ya ini kita pakai lagi ya, maka di sini kita shift kemudian ya. Nah, ini kita letakkan di sini ya. Nanti terserah, karena kita akan menggunakan panah ke sini ya, maka ini kita bisa kita letakkan di kanan ya. Misalnya begini ya, biar bagus. Lalu kita buat variabel yang selanjutnya ya. Variabel yang selanjutnya kita bikin corong ini lagi. Nah, ini untuk yang variabel mediating di dalam Excel ini ya, ini adalah KI itu ya. Itu belum saya rubah. Kemudian ini adalah KP ya. Dan di sini adalah X-nya itu tadi. Nah, nanti terserah ya, saya nggak mendefinisikan variabel-variabel ini. Nanti Anda bisa membayangkannya mudah ya, kapan X, kapan intervening ya, atau mediasi, dan kapan menjadi variabel Y ya, dan kapan menjadi indikator kan, kalau di sini pertanyaan ya. Nah, oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, jika sudah, kita akan masukkan KI ya. KI ada 4. Nah, ini kita letakkan di sini ya. Jangan sampai tumbuk ya. Jangan sampai berdempetan ya. Ini kalau kurang kecil ya dibeginikan. Zoom out ya. Nah, kemudian variabel yang Y, yang menjadi variabel Y adalah tinggal ini kan, tarik aja ke sini. Nah, biar rapi, align ya. Begini. Nah, kita akan gunakan panah-panah untuk menghubungkan ya. Yang jelas ini sudah lengkap ya, seluruh item pertanyaan sudah masuk ya. Di sini diukur 2 kali. Nah, ini kita hide aja supaya tidak mengganggu. Kita sembunyikan ya, seperti ini. Nah, kita akan connect ya. Nah, ini jangan lupa kalau Anda harus hati-hati menentukan panahnya ya. Ini panahnya ke sini ya. Nah, yang mudah dulu sebagaimana video
sebelumnya ya. Ini kita arahkan ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya, belum biru ya karena belum terhubung semua. Nah, sedangkan yang latent variable ini X ini dibentuk oleh indikator ini. Sebentar, ini kembali. Nah, nanti otomatis akan menjadi biru. Nah, kemudian berikutnya adalah kita memberikan penamaan ya, supaya nanti tidak membuat bingung ya. Nah, ini dibesarin aja, di caps lock. Oke, jangan di enter ya. Nah, kemudian di sini kita bikin X ya. Jadi jelas ya, sama dengan yang di Excel tadi. Di sini kita buat misalnya intervening misalkan, atau mediating. Kalau pakai tanda miring mau nggak ya? Mau ya. Nah, ini kemudian rename lagi Y. Oke, dah jadi sama seperti yang di Excel ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, setelah jadi, maka langkah pertama sama ya seperti yang uji-uji sebelumnya ya. Ini kita start, lalu PLS algorithm ya, kemudian start calculation. Nah, kita lihat construct reliability. Jadi ini kita sudah pelajari ya di video-video sebelumnya. Jadi kalau kita mau menganalisis itu langkah kerjanya kan kita asumsinya kan seperti ini ya. Masih ingat ya? Nanti tolong dilihat di video yang sebelumnya, yaitu kita jelaskan secara lengkap, terutama video yang kedua pada nanti saya silahkan lihat di link ya, silahkan dilihat di link. Nanti ada link 1 itu yang paling sederhana, lalu kemudian link kedua itu yang lengkap, masih mode sederhana tapi yang lengkap ya, lalu nanti yang ketiga yang second order ini ya. Jadi inilah yang kita lakukan di dalam setiap analisis dengan menggunakan aplikasi apapun. Ya, itu selalunya urut-urutannya seperti ini. Ada uji instrumen, ada uji asumsi klasik, dan ada uji hipotesis. Lalu kalau di dalam SPSS itu hanya muncul nilai F dan nilai R kuadrat. Sedangkan kalau di dalam Smart PLS itu nanti akan muncul sampai di sini. Ya, meskipun nanti SRMR dan chi-square itu tidak dibaca ya. Sama yang satunya lagi yaitu geodesic ya, geodesic distance itu tidak dibaca ya. Jadi kalaupun Anda mau milih ya ini aja R kuadrat, G kuadrat sama NFE, atau kalau cuma mau 2 ya R kuadrat sama G kuadrat aja, udah, jangan yang lain-lain ya. Nah, oke. Kita kembali ke sini. Kita akan lihat reliability-nya. Nah, ternyata X, variabel X ya. Ini kan kita lihat ini variabel X, kalau ini kan indikator. Yang indikator ini tidak usah dilihat ya. Anda hanya melihat yang ini aja, yang variabel-variabel aja. Ini kan ada X, ada Y, ada IM gitu. Nah, kalau variabel Anda banyak ya, misalnya Anda ngolah datanya seperti ini ya, misalnya modelnya seperti ini misalkan ya, atau modelnya kalau ini saya jangan ya, tidak berani, terlalu rumit ya kalau untuk second order. Yang ini ya misalnya, kalau yang ini maka Anda gunakan variabel A1, A2, nanti B1, B2 begitu ya, atau A1, A2, B, kemudian C juga boleh. Nanti biar membedakan antara mana variabel dan mana indikator pada saat kita memperoleh hasil di sini
Ya, nanti kalau kita pakai X begitu nanti susunannya tidak beratur dan Anda jadi bingung. Ya, maka buatlah pengklasifikasian nama yang baik dengan menggunakan huruf. Karena kalau huruf nanti dia akan mengurutkan, ya. Coba ini I dengan X kan memang duluan I ya, maka dia akan masukkan I itu sebelum X. Ya, coba kalau ini X-nya ini kita ganti A ya. Kemudian IM-nya ini kita ganti B. Lalu Y-nya ini kita ganti C, maka otomatis dia akan ABC begitu. Ya, paham ya. Nah, jadi itu kalau model Anda rumit aja. Kalau ini kan enggak rumit, jadi kayak gini kita masih bisa milih mana tahu variabelnya ini X, kemudian IM dan Y ya, sesuai dengan model yang ada di Excel ini. Nah, ini. Nah, oke. Kita lihat hasilnya ada yang merah di AV ini ya. Ini ada yang merah, berarti nggak valid ini. Ini mesti overloadingnya banyak yang atau ada yang tidak bagus. Nah, ternyata overloading untuk X ya ini ya. Ini ada yang merah satu ini. Yang lainnya ini sudah hijau sini. KP ini sampai KP1 ini kan Y ya. Y-nya ini udah bagus ini. Lalu KI ini udah bagus, interveningnya udah bagus. Yang di X ini ada satu ini, berarti ini yang kita buang ini. X13 ini kita buang. Ya, ini di dalam gambar ini X13, coba kita lihat. Nah, ini ya, kalau ini lebih jelas X13 ini nilainya paling kecil. Ya. X13 0,7. Outerloading X13 ya, bukan X31. Ini kita buang ini 0,691. Nah, ini kita buang di sini X13. Nah, sebaiknya ini Anda simpen dulu ya. Anda simpen dulu di export ini, karena ini kan nanti untuk lampiran ya, sebelum kita potong ya, sebelum kita potong. Ini untungnya yang kita potong sedikit ini. Ya kan, kalau kita lihat ini kan dia nilainya construct reliability ini kan 0,479 ya. Dia kan yang bagus di atas 0,5 ya. Ini kan kurang sedikit. Ya, kurang sedikit. Nah, yang kita potong yang tadi yang 13 tadi X13 ini. Nah, ini coba kita del ya, lalu kita analisis ulang. Lihat lagi, masih sama ya, masih sama. Ini kita lihat lagi ya, 0,479 mana yang masih bisa dihapus ini. Ini X13. Oh iya sebentar, ini yang dihapus harus dua-duanya ya. Ini baru satu tadi X13. Ini kita munculin ini. So lagi X13 ini belum kita hilangkan. Jadi kalau menghilangkan harus yang dari variabel dulu dan anaknya ya, jangan terbalik. Ini karena tadi nggak kelihatan, jadi kita masih ingat dengan first order ya, jadi ini nggak kelihatan. Nah, ini sudah hilang, ini sudah hilang. Ini kita coba lagi. Baru satu tadi yang kita construct. Ya, ini kan naik sedikit ya, tadi kan 0,479 ya, ini sekarang 0,482, masih merah. Kita cari lagi di overloading lagi yang kecil. Nah, ini di sini 755, ini paling kecil kan, tapi masih ada yang lebih kecil lagi 711. Ada yang 0,6 enggak, 711 ini paling kecil ini. Ini kita buang ini. Di sini juga X11, X21 ini. Naik ya, kurang sedikit sekali. Kita masih cari lagi di overloadingnya.
Ya, sekarang mulai muncul ini X12 ini harus dibuang ini. X12. Nah, ini yang paling atas. Kita buang, anaknya juga dibuang. X12. Nah, ini kurang sedikit, mestinya ini sudah masuk. Kalau nggak masuk berarti akan muncul merah lagi. Nah, ini naiknya cuma sedikit berarti muncul merah lagi. Kita lihat lagi. Kalau nggak muncul merah, ini nggak akan berpengaruh ya ini ya. Ini kan kelompoknya berbeda. Dicari yang di X lagi. Yang di X lagi yang paling kecil. Ya, ini kelompok yang di sini ini X1. Kalau nggak kelihatan, sini aja. Yang paling kecil 759. Masih ada yang lebih kecil lagi kah? 759 tidak ada. Berarti ini X11 ini kita buang. Jangan lupa ini di indikator X11 X11. Nah, letaknya di sini. Nah, udah masuk ya. Udah seperti ini. Kita lihat di average variance extract atau AV sudah di atas 0,5, berarti udah valid ini secara per variabel. Ini seluruh variabel, validitas seluruh variabel yang kita gunakan ini valid. Untuk reliability-nya juga sama ya, untuk Cronbach maupun komposit ya, semuanya sudah di atas 0,7 ya, jadi sudah bagus. Meskipun nanti kalau kita tengok di overloading, umpama ya ada yang merah yang seperti ini, udah biarin aja, nggak usah difikirkan. Toh ada teori yang mengatakan ya, di Haier ya, itu bahwa 0,5 itu masih masuk. Ya, sebetulnya 0,5 itu masih masuk. Tapi di dalam Smart PLS ini memang menerapkan di atas 0,7 ya, baru dia hijau. Ini kan 0,62 kan masih di bawah 0,7 ya. Tapi enggak apa-apa ya, enggak usah dipotong lagi. Yang penting ini sudah ya, secara variabel ini semuanya sudah valid and reliable. Nah, sebelum melangkah ke uji hipotesis ya, untuk mengetahui apakah variabel X ini berpengaruh terhadap Y secara langsung ataupun X ini berpengaruh Y tidak langsung, harus melalui intervening. Nah, maka kita harus uji asumsi klasiknya dulu ya. Satu-satunya uji asumsi klasik di dalam Smart PLS itu adalah collinearity diagnostik, pilih yang inner. Nah, ini kita lihat semuanya bagus ya, atau hijau ya, hijau. Kalau dia hitam ya, ini di sini ada warna hitam atau merah ya, berarti terjadi multi ya. Nanti coba silahkan Anda lihat penjelasan yang panjang di video sebelumnya ya, karena kita di sini hanya fokus bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan second order ya. Nah, multinya memenuhi. Nah, kemudian R square ya, R square-nya ini ya 0,5, ini semuanya juga sudah bagus ya. Untuk sebuah data primer itu nilai segini sudah bagus ya. Nah, sebetulnya R square yang Anda baca hanya satu aja ya, karena kan kita menggunakan model seperti ini ya. Nah, maka R square-nya itu O2 ya. Jadi ini R square-nya IM dan R square-nya Y, yang dibaca itu aja. Ya, coba kita lihat IM dan Y aja. Ini 0,5 dan Y ini 0,5. Ya, sama-sama tinggi, tapi yang ini lebih tinggi, tapi kan ini tidak dipakai. Ini kan indikator ini. Yang kita pakai variabelnya aja. Ya, nah seperti itu. Nah, kemudian yang lain, misalnya kalau Anda ingin mencari model fit yang lain, ini tidak muncul. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk uji model fit itu tidak harus semua ya, ini ya, tidak harus semua. R kuadrat sama Q kuadrat. Q kuadratnya bisa pakai blindfolding ya, atau Anda boleh menghitung secara manual ya. Kalau mau pakai blindfolding kan masih ingat ya, di video sebelumnya ini pakai
ini blindfolding. Kita lihat harus di atas 3 ya, di atas 3 ini IM sama Y-nya agak kurang ya, tapi masih oke lah gitu. Nanti silahkan dicari yang pakai manual aja ya. Kalau ini kurang besar karena biasanya dekat-dekat dengan R itu ya, agak-agak tinggi ya, di atas 0,365 misalnya begitu. Nah, untuk yang lain ya itu enggak usah dibaca ya. Misalnya geodesic distance itu kan letaknya ada di sini ya. Ini kan geodesic distance ya, sama OLS distance ini enggak usah. SRMR juga tidak usah. Nah, NF ini sebetulnya boleh ya, tapi dia enggak ketemu ya, tidak ketemu ya. Kemudian untuk chi-square memang tidak usah juga ya, dia enggak pakai bootstrapping secara normal ya. Nah, baik, kita hanya perlu R dan Q kuadrat yang dihitung dengan manual saja. Setelah itu kita akan analisis uji hipotesis bootstrapping. Kita tunggu. Nah, ini kita lihat pengaruh langsung ini ya. Jadi ini IM terhadap Y itu kalau kita lihat di gambar ini ya. Nah, ini kita sembunyiin aja biar tidak ini kalau terlalu dempet-dempet ini bisa dirapikan ya. Nah, begini. IM terhadap Y, nah, terus kemudian dan yang lain-lain, X terhadap IM, X terhadap Y ya, terus nanti ada X terhadap Y melalui IM ya. Ini yang langsung. Yang lainnya tidak usah dibaca ya, tidak usah dibaca. Nah, bootstrapping ini yang kita perlukan hanya ini aja, IM terhadap Y kan langsung. Ini signifikan, ini hijau ya, atau T-nya di atas 2 atau P-nya di bawah 0,05 ya, lihat video sebelumnya. Lalu X ke IM ya boleh, itu kita baca karena X ke IM ini memang kita cari, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, dan ini ke sini melalui ini gitu. 4 aja yang kita gunakan ya. Nah, jadi X ke IM signifikan. Terus ini enggak usah nih 3 ini ya, ini kan udah 3 ya, 1, 2, 3 ini. X ke Y yang langsung ini enggak signifikan ya, X langsung lewat Y itu enggak signifikan. Nah, untuk melihat X ke Y melalui IM itu yang mana? Masuk ke ini, indirect ini. Yang lainnya kan jadi kosong ya, karena indirect cuma terjadi sekali aja ya, karena model kita kan masih yang sederhana tuh, sekali itu yang mana tuh? Ini X ke Y melalui IM sekali aja. Nah, itu hasilnya signifikan ya. Jadi memang secara tidak langsung itu signifikan, sedangkan secara langsung tidak signifikan ya. Secara langsungnya kan di sini, ini enggak signifikan. Nah, atau kalau variabel Anda banyak ya, misalkan ini kan masih sederhana ya, misalnya ini tadi indirectnya kan hanya seperti ini ya. Atau kalau lebih jelasnya masuknya sini, kalau Anda di tempat Anda punya specific indirect effect ya. Nah, ini kan kelihatannya X berpengaruh terhadap Y melewati IM, ini signifikan. Ini sama nih, ini dengan di sini sama ya, cuma tidak kelihatan IM-nya. Ini fungsinya apa? Kalau Anda punya variabel intervening yang lebih dari 1, itu sangat membantu ya, tidak membuat bingung kita. Nah, itu saudara-saudara, second order sangat mudah ya. Nah, cuma Anda harus hati-hati di dalam menghapus item-item yang nanti membuat nilai validity and reliability itu belum sempurna atau masih merah. Itu harus hati-hati. Anda harus menghapus di variabel dan di indikator ya. Nah, seperti itu. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.